محمد بأنه ستحمد عقباه قدر اللهم قمره الكريم بحرف شتيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمل شهران ولا مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد ازداد بأخوله بني عدي من الطائفة النزارية صلى الله عليه ومكث في شر شكيم يوانون سكما وشكوى صلى الله عليه. ولما تم من حمله على رأسه 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينزل عنه الصدى صلى الله عليه. وليلة مولده أشهد مريم في نسوة من الهزيرة القدسية صلى الله عليه ورمزها المخاطب ولدس صلى الله عليه وسلم ذرية الأولى والسلام أهل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا وانتفى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Allah kita berdoa. Kesempatan baik ini malam Jumat, Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam, Jumat rajanya hari, doanya semuanya insya Allah khusus jamaah yang ada di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim rasulun bain amin. Allahumma salli salatan lillahi wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il kharat hajati wa ba'dal mamat. Allahumma filana junubana haja jamaah talibi hajal masjid wa li abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa amina wa amatina wa li wahalatul warisal kubur wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allah ya minhum wal amba wa tusahhilana min salih amali ma'ajajira wa Umma jama'ana haza min khazaini manahika saliyah birahmati wa mabrati wa tudi ma'aman sirata bina. Allahumma innaka ja'alta likulli sa'ili maqama wa majiyya wa liqaraji ma'amalahu bika wa raja wa rajah wa qasalnaka rajina mawahibaka laduniyya fahakik lana ma minka rajana. Allahumma amini rawati wa asli rawati wa ra'iyya wa jina liman
ممن جعل هذا الخير في هذا اليوم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل هذه البلدة وسائر الاسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يا أم سياب سيبي سبسب وردا وقل لنا سيجاه الورود المحبرات المولدية سيدنا جعفر المنصبة ومنتمع وحقق الفوز بقربك ورجاء والنية الله يسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi pembacaan selawat Nabi. Mudah-mudahan dengan pembacaan selawat Nabi kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk menginjak acara yang selanjutnya yaitu adalah ceramah agama, yang mana acara ini diisi oleh Pak Ustadz Nahrudin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri menyesuaikan. Biasanya jam 9 peren kurang ngaji. Karena jam 9 lewat 2 menit kalau mulai. Ibu siap tapi jam 1 siap. Ibu siap kulinter. Jadi gak tuh jam 1 nanti. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntaha arifin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala fi ayatin ukhra qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama buistu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini makabadani. Harta mukarramin wabil khusus yang hormati keluarga besar mengurus majlis taklim musola Al-Ikhlas bersama Bapak Haji Bosin berserta keluarga, pensepuh Bapak Kisaman, pimpinan majlis taklim musola Nurul Yakin dan jamaah akhirul kiram, semoga Adinda putranya almarhum Bapak Haji Asnawaluddin, semoga almarhum diterima iman sama Allah SWT. Adik Aris semoga ke depan menjadi camat. Beliau masih muda, harapan kebanggaan bagi desa Jati Baru, Kampung Lembang.
menghormati guru kita bersama Bapak Ustadz Haji Bulkini, Bapak Guru Hakim, Bapak Haji Guru Rosmadi, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda yang mewakili Bapak Haji Agan, Bapak RTMN, Bapak Haji Rosat Ngerasin, di jajaran pengurus, ketua MPL, forum peduli masyarakat lingkungan beserta jajarannya, staf pemerintahan Desa Jati Baru, alhamdulillah yang mewakili Bapak RW, dan seluruhnya para jamaah yang pada kesempatan malam ini hadir di malam Jumat. Semoga semuanya senantiasa ada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Maulid bukan hal yang baru. Di majlis-majlis taklim, di musola, di masjid, bahkan ada tabligh akbar di lapangan, di desa, di kantor, bahkan di rumah-rumah, memperingati Maulid Nabi karena bukti mahabbah rasa cintanya kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi acara kecil, acara besar, akbar, intinya ini bukti mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab begini Pak, kita mengidolakan seseorang. Contoh saja pemain bola Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Dari anak-anak kecil sampai dewasa yang hobi main bola pasti kenal dengan Cristiano Ronaldo. Sampai kaosnya dibeli, kan begitu. Tahu dari mana negaranya, karena fans. Apakah Ronaldo itu kenal kepada kita? Betul nggak? Kaosnya udah dibeli, negaranya tahu, kita tahu dari kecil kita sejarahnya. Tapi Ronaldo-nya nggak kenal sama kita. Kita doang yang kenal sama Ronaldo. Begitupun sama Pak. Kita ngaku umatnya Kanjeng Nabi cuma ngaku doang. Khawatir kita tidak diaku sebagai umatnya. Kan begitu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini supaya tidak melebar, sebab kalau kita memperingati Maulid dari sisi mana akan kita bicarakan? Dakwahnya, Nabi, ibadahnya, akhlaknya, kan begitu banyak. Kalau kita ingin diaku umatnya Kanjeng Nabi, di dalam surat Al-Fat ayat 29 telah tertulis, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Pertama, Kanjeng Nabi asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Lain kasar tadi. Keras dan kasar beda. Kesebelasan Indonesia melawan Arab Saudi dengan permainan kasar. Nah, kartu merah semua, kasar. Tapi kalau keras, bekerja keras, semangat, tegas, tugas. Kanjeng Nabi sangat tegas. Maka pada saat itu orang salah satu kaum kafir Quraisy mengajak kepada Rasul, ya Rasul, aku akan ikut agamamu, akan ibadah kepada Rabbku, tapi suatu hari engkau juga harus ikut kepada Tuhanku, kau harus ikut kepada agamaku. Rasul diam aja, masa ibadah lu gak ganti? Besok gua ikut dia besok ikut aku, gimana ini? Maka Allah turunkan surat Al-Kafirun. Ini toleransi Pak. Maka kemarin Aris datangnya, perhatikan siapa itu? Uskup
Paus. Paus. Lain lauk lain. Tolong. Paus. Datang. Konsepnya lakum dinukum untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah ini kemasannya itu. Maka alhamdulillah Indonesia mengapa katedral itu berdampingan dengan Istiqlal, kan begitu. Inilah yang dikemas dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbeda-beda tapi satu, silakan. Ini bab udah dikemas dalam ayat lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agama. Ruhama ubainahum. Rasul sangat menyayangi di antara sesama. Apalagi dengan sesama muslim, maka kata Rasul, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sampai ia seperti mencintai dirinya sendiri. Enggak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Maka saling mencintai. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Alhamdulillah. Tuh Pak bukti saya cinta sama orang Ararium di dia benar tuh. Coba muka ala lakur. Muadai datang lagi. Maulid di itu, ambung gitu. Terakur teh. Iya. Maka adanya peringatan Maulid mempersatukan umat. Lamun sengaja Bapak Secam kayak manggian kayak mas saya, apa Haji Toat, Haji Pardi, mal mai ku sapoe. Tapi dengan waktu insya Allah 2 jam panglina 3 jam, alhamdulillah kurang ketemu jongkok, bertemu wajah. Alhamdulillah. Tuh waktu yang singkat silaturahmi tadi disampaikan. Nu penting mah silaturahmi. Tong terputus. Pak Secam tadi disampaikan minimal anu pengajar di sawaki kan saking sibukna. Emang sadesa, 8 desa. 7 desa, 1 kelurahan. Muter terus alhamdulillah tak malam ini kehadiran oleh tokoh pemuda para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri karakter umat Kanjeng Nabi berarti harus tegas. Maknanya bahwa asyiddahu alal kufar, bahwa banyak di antara umat Islam tapi perilakunya, akhlaknya ada seperti orang-orang yang bukan Islam. Ia masih Islam ya, tapi perilakunya sudah seperti orang bukan Islam. Kan begitu. Ini maka Rasulullah diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Sok bayangkeun ibu-ibu, Bu, lamun teu aya Kanjeng Nabi mulai awewe mah baheula di zaman jahiliyah asal lahir budak awewe dikubur hirup-hirup. Ngajuru deui budak awewe dikubur dihirup-hirup mulai awewe meureun. Diangkat derajatnya ku Rasul. Bahwa engkau laki-laki, kalau tidak ada perempuan kau pun tidak akan ada. Maka perempuan sampai sekarang, bahkan jumlahnya laki-laki dengan perempuan itu banyakkan perempuan. Ini diangkat tuh.
Maka yang malam ini kita peringati dari 120.000 nabi, memang sedikit. 120.000 nabi. Kemudian diangkat menjadi Rasul 313. Yang wajib kita ketahui 25. Dari 25 ada yang dijadikan oleh Allah ulil azmi. Karena setiap nabi dan rasul diutus oleh Allah kepada segolongan umat, itu pasti ada musuhnya. Itu enggak? Lihat Nabi Allah Ibrahim, dakwah beliau siapa musuhnya? Raja Namrus. Itu enggak? Sampai beliau dibakar hidup-hidup. Nabiullah Musa alaihissalam berdakwah, siapa musuhnya? Fir'aun. Rasulullah Nabi kita siapa musuhnya? Pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab lihat dalam Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini sejarahnya. Saking bencinya ini seorang paman kepada keponakannya, dia pura-pura sakit, berbaring di kamarnya, pura-pura sakit. Akhirnya dia mengutus seseorang supaya Rasulullah Muhammad datang ke rumahnya. Padahal di dalam rumahnya sebelum ke tempat tidurnya itu sudah digali sebuah lubang. Sebuah lubang yang tujuannya Muhammad Rasulullah terjerumus ke dalam lubang itu. Akhirnya Muhammad Rasulullah datang karena dipanggil oleh pamannya, diberitahu sedang sakit. Setelah ketok pintu, tok 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 tok, buka Muhammad, tidak terkunci pintunya karena Abu Lahab. Malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, hati-hati, di hadapan kamu satu langkah ke depan kamu akan terjerumus karena sudah terbuat tobat. Rasulullah Muhammad tidak mau menghampiri pamannya sedang sakit. Ya Muhammad sini sebut, ya Muhammad sini sebut. Akhirnya yang buat lubang Abu Lahab lupa. Karena keponakannya Muhammad tidak mau datang kepada pelukannya, dia sendiri yang lari menghampiri Muhammad. Akhirnya dia sendiri yang masuk ke dalam lubang. Di situ ada istilah kata man haparo kuprotan wa afiha. Barang siapa yang menggali lubang, maka ia akan terjerumuslah ke dalamnya. Senjata makan. Ini dakwah. Level Nabi Rasul yang sudah hakul yakin kebenarannya mutlak, menyampaikan risalah dari Allah, tantangannya. Maka kalau cuma ustaz kali ustaz di kampung ya banyak yang gak suka, wajar. Nabi levelnya bukan orang lain yang tidak suka saudara pamannya sendiri ketika berdakwah, kan begitu. Mau pergi ke masjid diludahin, ada. Kita mau pergi ke musola ke masjid diludahin, kagak ada. Kagak nyampe ke masjid lagi, buruan ke tengah sawah itu, tidak ada. Rasul diludahin senyum, bahkan sakit ia sendiri yang menjenguknya sebelum orang lain menjenguk, ia sendiri yang menjenguknya. Itu akhlaknya Rasulullah. Maka di dalam Al-Quran uswatun hasanah, suri tauladan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ayat Quran kan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, simahum fi wujuh min asari sujud. Ciri yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taat ibadah mendirikan sholat sehingga di daftar itu ada bekasnya. Saking banyaknya sujud. Masalah ngitung-ngitungin jidat gampang sih, tidak harus hitam. Kalau kering gitu hitam jidat
Tapi yang dimaksud adalah esensi dan substansi daripada hasil sujud itulah. Karena ibadah ketika sholat kita merasa bahwa kita dekat dengan Allah ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kepala, Pak, ini anggota tubuh yang paling istimewa. Orang nggak ada kakinya masih disebut orang, tuh nggak? Tangannya nggak ada masih disebut orang. Coba orang jalan nggak ada kepalanya, orang bukan itu ya. Maka ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kepala ada nempel di tanah kecil, membuktikan bahwa tidak ada yang maha tinggi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholatnya hanya yabtaquna fadlan minallah, untuk mencari keridhaan Allah, tidak lain selain itu. Karena hakikatnya apa ibadah yang kita lakukan mencari doa Allah. Kalau Allah sudah ridho mah gampang, Pak. Ini kan yang susah minta mencari doa Allah. Tuh enggak? Maka cakap Nabi, kalau kau pengen dapat ridho Allah, di mana ridhonya? Ridho Allahi fi ridhol walidain. Bahwa ridho Allah ada di kedua orang tua. Lihat ayatnya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kepada kamu untuk beribadah selain kepada Allah. Kepada Allah selain kepada Allah berarti musyrik. Hanya kepada Allah. Kita sudah beribadah kepada Allah, tapi harus wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang. Sebab khawatir ada anak yang ibadahnya rajin, orang rajin ibadah sholatnya, tahajudnya rajin. Jangankan yang wajib, yang mafruḍo, yang 5 waktu, yang nafilah sunah-sunahnya lakukan, tapi ya durhaka kepada orang tua, jauh, Pak, mendapatkan ridho Allah. Lihat ayatnya tadi, wabil walidain ihsan, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka orang tua kita yang masih ada, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, yang sudah kembali kepada Allah, kepada yang Maha Punya, semoga senantiasa ada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat kita bersama akan kembali kepada Allah. Itu mencari ridho Allah, waridwan, rajin melaksanakan sholat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau contoh Rasul sholatnya seperti apa? Suatu malam Siti Aisyah tertidur. Ia bangun melihat Rasulullah sedang sujud. Tidur lagi Siti Aisyah. Terbuka lagi melihat Siti sedang sujud juga. Kata Siti Aisyah, ya Allah, Rasulullah suamiku masih dalam keadaan sujud. Ia bangun di tempat tidur menghampiri, ya suamiku ya Rasulullah, bukankah dosamu yang terdahulu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Betapa engkau begitu rajinnya ibadah pada Allah. Simpel yang dijawab Rasul, hanya ingin menjadi abdan syakur, hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur, Pak. Bukti rasa syukur kita buktikan kepada Allah. Allah sudah memberikan kepada kita 2 mata dengan senang melihat. Mudah bagi Allah untuk mata kita tidak bisa melihat, Pak. Tidak sulit bagi Allah.
andaikan dua mata kita satu aja dulu diambil satu yang nggak bisa melihat Pak, udah kewalahan kita Pak. Maka buktikan dua mata ini rasa syukurnya dengan cara bagaimana? Banyaklah membaca ayat-ayat Allah. Sekarang maaf, dengan megang HP kan tidak mesti orang pakai baca Quran pun ada aplikasi di HP kan gitu. Naik kereta, naik pesawat, nggak bawa Quran, udah buka aplikasi di sana ada Al-Quran 114 surat, silakan. Kan begitu. Bisa simpel mudah. Dan itu sederhananya seperti itu. Tidak harus kita kalau bawa Qurannya langsung kan. Nah, bisa. Dibaca ayat-ayat Al-Quran. Karena Rasulullah diberikan oleh Allah mujizat 13 tahun Pak di Mekah dakwah. Usia 40 tahun udah menikah, 25 tahun dengan Siti Khadijah, 40 tahun Siti Khadijah. Dikurni anak itu yang pertama itu Al-Qasim, kemudian Zainab, Umi Kulsum, Siti Maisarah, kemudian Siti Fatimah Az-Zahra. Kemudian punya lagi Nabi anak laki-laki namanya Ibrahim dari istri yang lain dari Siti Khadijah, yaitu dari Maria Qibtiyah, namanya Ibrahim anaknya. Kurang lebih punya anak 7, 6 dari Siti Khadijah, 1 Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Namun anak laki-laki itu meninggal masih dalam keadaan balita. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, anak laki-lakinya. Maka yang populer itu Siti Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah, punya anak namanya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu cucunya Kanjeng Nabi. Kan dari situ silsilahnya kita itu. Nah itu. Kalau mau lihat dari durian, kan gitu. Nah tadi kita mengaku umatnya Kanjeng Nabi, kita juga pengen diaku oleh Kanjeng Nabi sebagai umatnya. Jangan kita cuma kenal Ronaldo nggak kenal sama kita. Oleh karenanya bagaimana kita ingin diaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi? Maka Kanjeng Nabi bersabda, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, faqad ahabbani, maka orang yang sudah mengamalkan sunnahku ia sudah mencintaiku. Waman ahabbani, dan orang yang sudah aku cintai, bukan, kana ma'i fil jannah, maka orang tersebut akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, perbanyak sholawat kepada Nabi. Allah perintahkan hambanya untuk sholat, puasa, pergi haji bagi yang mampu, tapi Allah tidak melakukan semuanya itu. Tapi ketika Allah perintahkan untuk bersalawat kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad, Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Kanjeng. Maka tadi dengan dibacakan salawat, hadirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, susah nih Pak melangkah ke tempat pengajian begitu susah. Alhamdulillah kita diringankan Pak, berkahkan di pengajian mah. Jangankan sekarang ada acara maulid, di hari-hari biasa malam Jumat kan kayak kopi, enak kopi jangan keluar ya mana kopi. Karena bisa menunjukkan di kopi jangan keluar ya. Mana panitia kopi. Karunya ya.
manggi jeruk, manggi unti, manggi. Jadi berkah, insya Allah ilmu pun bertambah gitu kan. Jasmani rohani ya terisi semuanya. 13 tahun Rasul berdakwah, Pak. 3 tahun Rasul berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka yang pertama kali meyakini beriman kepada Rasul sebagai Nabi, menyampaikan insya Allah, Abu Bakar, mertuanya. Karena kanjeng Nabi menikah dengan Siti apa? Anaknya kan Abu Bakar. Siti Pak Fatimah, Pak Aisyah. Karena menurut saya buka buku 11 istri Rasul yang perawan cuma 1 gadis masih kecil nikah, yaitu Siti Aisyah. Sudah lainnya janda, tua-tua semua. Tua-tua lagi. Meninggal nikah lagi, udah tua. Cuma 1 doang sama anak itu 7 tahun. Siti Aisyah 13 tahun dakwah, turun ayat Quran sampaikan kepada sahabat, turun ayat Quran sampaikan kepada sahabat, ditulis di pelapak korma, di kulit kontak. Akhirnya selama 13 tahun, 3 tahun kemudian setelah bersembunyi, diperintah oleh Allah, fasda bima tukmar wa'id ya Muhammad, sampaikan apa yang aku sampaikan kepada kau terang-terangan. Nah, mulai dakwah terang-terangan itulah Pak, Rasulullah jihadnya sampai disembarakan. Suatu waktu ketika Sayyidina Ali keluar di rumahnya ada Abu Bakar dengan kanjeng Rasul Nabi Muhammad sedang tertidur. Kelompok kaum kafir Quraisy mensembarakan barang siapa yang bisa menangkap Muhammad Rasulullah maka baginya 1000 unta, 100.000 dinar. Oh, berdiur Pak, dinar itu kan uang emas. Ditulis di sembara itu, dibaca oleh Sayyidina Ali. Waduh, ini Rasul sedang dicari, akan ditangkap hidup atau mati. Aku harus kasih tahu. Di kerumunan orang tersebut ada yang bilang, tadi aku lihat Abu Bakar dan Muhammad ada di rumah Ali. Waduh, ada orang tahu nih bahwa Abu Muhammad dan Abu Bakar rumahku. Maka tak lama kemudian Sayyidina Ali dia cepat ke rumahnya untuk memberitahukan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Sampai kepada rumahnya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, engkau sedang dicari dan akan ditangkap hidup atau mati, disembarkan. Apa kata Rasul? Ya Ali, la tahzan wa la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Silakan ya Rasul, kau keluar di rumahku, biarkan aku yang menggantikan posisi tidurmu. Bayangkan posisi orang yang mau ditangkap, mau dibunuh, tempat tidurnya diganti. Kira-kira namun saya ngegantiin posisi Pak Sekam, saya mau gantiin Sekam. Nah ini mau dibunuh, dicari, digantian kurang. Kira-kira ini sahabat Pak, perjuangannya. Tidur Sayyidina Ali, keluarlah Rasulullah SAW Abu Bakar. Di luar sudah teriak, ya Muhammad, kau sudah terkepung, kau akan kami tangkap. Keluar masuk semua pasukan dari belakang, dari samping semuanya. Udah menghunuskan pedang, dibuka itu selimut mau dibunuh. Ternyata Sayyidina Ali bukan kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya Sayyidina Ali, kemana Muhammad? Barusan keluar. Emang kamu tidak tahu? Tidak lihat tak bahas orang? Tidak ada yang keluar. Karena Rasulullah dan Abu Bakar dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Yasin sering kita baca kalimatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Telah
kami jadikan di depan di belakang Rasulullah itu benteng, semuanya tidak ada yang tahu. Beliau keluar dari Sayyidina Ali. Kalau Allah yang sudah menjaga, siapapun orang yang mencelakakan tidak akan bisa. Wallahu khairun hafizun, dan hanya Allah lah sebaik-baiknya pelindung bagi kita semua. Alhamdulillah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke lembah, dikejar. Akhirnya karena rombongan tidak melihat ke bawah, tidak kelihatan. Masuk, ada sebuah goa. Masuklah ke dalam goa Abu Bakar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kelihatan kau masih ngantuk, masih lelah. Aku ikhlas ridho, ini pahaku menjadi bantal, silakan kamu tidur. Tidurlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepalanya di atas pahanya Abu Bakar. Bukan waktu 1 menit, 5 menit, zaman tidurnya. Karena pegal gak berani membangunkan Rasul. Akhirnya kakinya itu Abu Bakar diluruskan. Ketika kakinya diluruskan tak sengaja, itu dampal kakinya Abu Bakar menutupi sebuah lubang, dan di dalam lubang itu ada seekor ular yang sudah ratusan tahun. Ketika ia bertemu dengan Allah, ya Allah, aku ingin ketemu dengan kekasihmu Muhammad. Kata ular, hei ular, kalau engkau pengen ketemu dengan kasih Muhammad, kau masuk ke dalam gua di sana. Tunggu oleh kamu, suatu saat kekasihku Muhammad akan datang ke tempat gua itu. Udah ratusan tahun nunggu, baunya kanjeng Nabi udah tercium ada di dalam gua, mau keluar susah, tertutup oleh kakinya Abu Bakar. Kata bahasa ular teh, aduh suku sahasnya ya, ngalangan naik keluar teh, dipacok tuh berdarah. Berani ke Abu Bakar membangunkan Rasul? Tidak. Sampai ditahannya, ditarik, ular keluar. Oh, ternyata ular yang mematikan. Keringat dingin keluar. Pada akhirnya meneteslah keringat itu percis ke mukanya Rasulullah, sampai Rasulullah pun terbangun melihat pucat mukanya Abu Bakar. Ada apa ya Abu Bakar? Ya Rasul, aku digigit ular. Terbangunnya Rasulullah. Ditanya itu ular, berdialog dengan kanjeng Nabi. Ya ular, tak bahasa orang, mengapa engkau gigit kakinya Abu Bakar? Ya Rasul, dulu aku berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah, aku kangen pengen ketemu dengan kekasih Muhammad. Kata Allah, aku suruh nunggu di sini udah ratusan tahun. Aku tahu engkau datang, engkau wangi ya Rasul. Berarti ada tuh kalimatnya tuh. Apa kalimatnya itu tadi? Dan berjanjikan, atirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyyin min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa atillah. Allah telah memanggilkan qabrahu, makamnya, kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh kayak aris tuh wangi, anu geus kapaju tuh wangi makamnya. Dan begitu. Dan kesananya kan raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga. Nah itu wangi. Ya udah, kalau memang begitu, coba kau isap kembali itu racunmu, diisap. Sembuhlah Abu Bakar kembali. Nah itu yang pada akhirnya kemudian diperintahkan oleh Allah Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah, namanya Yasrib. 10 tahun Pak di Yasrib di Madinah, maka turunlah ayat, maka ayat yang turun di kota Madinah namanya suratnya Madaniyah, yang turun di Mekah namanya surat Makkiyah. 23 tahun kalau digenapkan, usia 62 tahun 9 bulan setelah melaksanakan haji wada, haji terakhir, Rasulullah jatuh sakit. Dia bilang kepada putrinya Siti Fatimah, ya Fatimah,
Kalau nanti ada tamu, 2 orang menanyakan aku, bilang, ayah Anda sedang istirahat. Baru selesai bicara, di depan udah ada assalamualaikum ya Rasulullah. Datanglah itu putrinya Rasul membuka daun pintu. Wahai paman, siapa ini? Saya tamunya Rasulullah, ayahmu. Tadi ayah Anda bilang kalau ada tamu istirahat. Karena Rasul tahu, ya udah, tamu istimewa tuh suruh masuk kata Rasul. Pada pagi masuklah 2 tamu itu ke kamar pribadinya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berbaring. Di dalam kamar sudah ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sahabat-sahabat. Masuklah 2 tamu itu. Kata malaikat Jibril dan Israel yang menyamar, malaikat itu bisa menyamar, Bu. Maka kalau pagi-pagi kita lagi nyapu, udah assalamualaikum Pak, jariahnya Pak, padahal karak sama bener merapat kena duit Pak, bisa ngusap merapok. Namun kurang pas waktu itu masih duit, alhamdulillah tuh masih duit kurang, tergantung kurang hari. Namun masih duit, nah pas kurang ilmu alhamdulillah berarti malaikat. Kan gitu Pak. Bab dalam bab sedekah ataupun zakat itu kan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha azza. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Hapunten Pak, lewat aja dulu ya lain kali. Tuh, maaf tuh. Wa maghfiratun, ucapan maaf. Ucapan baik, minta maaf. Khairun, lebih baik. Min shadaqatin yatba'uha, daripada sedekah tapi nyakitin. Masih mengasih 20.000, isuk-isuk sama aing kudu sibuk. Magerdong dah. Kade. Pas urang ieu teh geung, alang gitu. Ya Allah, ngagerdengan malaikat. Kade Pak. Menyerupai manusia. Ya Jibril, aku diperintahkan, kata Jibril oleh Allah untuk mendampingi Israel. Ya Israel, ada apa? Aku diperintah oleh Allah ya Rasul ya Muhammad untuk menjemput ruhmu. Itu pun kalau kamu memang sudah bersedia dan sudah siap. Ditawarin Pak, bersedia atau sudah sih? Kamu model urang mau ditawaran itu, mau ditawaran bukan siap. Nah Rudin, saya malaikat Israel diperintahkan Allah diputar, kamu siap? Belum. Saya kasih kesempatan buat tuh, saya jangan sekarang, jangan bisa menjamin. Pasti begitu. Kata Rasul, kalau itu perintah Allah, silahkan. Tapi beliau merenung sejenak, bilang ke Jibril, ya Jibril, andaikan nanti aku sudah tidak ada, bagaimana? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kurang Pak. Sok pemimpin mana ketika ia akan meninggal dunia mikirkan ke rakyatnya. Maka Rasulullah bukan pemimpin suatu negara, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Kan begitu. Menjadi uswah, suri tauladan. Kalau semuanya kepada suri tauladan pada Rasul, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kan tadi kata ada yang mudah-mudahan terkabul tahun isukan dia tahun lila lah, jati baru bersolawat. Bapak ini yang baik masuk udah tunda-tunda. Tenang we. Di bank dana. Ayah dana itu saya digeberin. Mudah-mudahan Pak RT sing cagir itu harga saya. Boga dana hiji lagi kurang sehat. Cagir. Ada teh. Repot tuh acara udana ada kan? Ayah hiji lagi kurang sehat. Bikin cagur dapat penyakit, amin. Yang niat baik semoga dikabulkan oleh Allah, dimudahkan. Umati, umati, umati. As-sholat, sholat, 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 sholat. Nitipkan sholat Pak. Sebab nu ngabedakeun antara umat Islam dan umat yang lainnya, sholat Pak. Umat lain ngajarin berbagi,
urang mah sedekah ngaranna mani sarua. Puasa mana ge sholat mantra. Nah, saya ngajar Pak, kayak 5 agama Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen, Buddha. Puasa, di orang makan saya lagi puasa, tahu puasa naon enggak? Puasa naon? Berbagi semua menage. Tak orang masa sedekah sama mengajarkan berbagi. Tapi ibadah sholat mah tidak. Nah, ibadah sholat itulah yang membedakan antara kafir dengan Islam. Maka sholat, bagaimana Allah akan merubah kehidupan kita? Seorang dokter tidak berjanji setelah kau pasien minum obat pasti kamu akan sembuh. Dokter gak berjanji begitu. Kalau setelah minum obat pasti sembuh, tidak. Seorang dosen dan guru, hai mahasiswa belajar, kamu belajar kamu akan pinter. Dosen, guru tidak berjanji seperti itu. Tapi Allah berjanji, perbaiki ibadah sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Sholat kan itu. Kesian beina musolah parinu subuhna masubuh muajang aki-aki ngorakna dan deratang komat ongko imam ongko generasi muda. Maka bangga aku yang begini itu. Ada anak muda, ya yang tua-tua mah udah penasehat, pendamping. Yang muda, yang tampil, bangga, kan gitu. Subhanul Yom Rijalukon, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kan? Harapannya seperti itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ruhnya Pak dengan jasadnya dipisahkan pelan-pelan. Ya Jibril, ternyata ketika jasad dipisahkan dengan ruh dipisahkan dengan jasad ternyata sakit. Akhirnya Rasul telunjuknya itu dimasukkan ke gelas yang ada air, berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya kalau memang ruh dilepaskan dari jasad itu sakit, jangan engkau berikan ya Allah rasa sakit kepada umatku ketika ruhnya dipisahkan. Tuh kau orang bikin wae. Jadi kita udah didoakan Rasul bahwa ketika jasad ruh itu dipisahkan tidak akan sakit, udah doa Rasul. Sebab kronologis jasad di ruh itu ibarat ketika kita melihat sapi dipotong, dikuliti, dilepaskan antara kulit dengan daging Pak, dilepaskan. Bayangkan aja dikelet, lehernya dibedol gitu, dilepaskan, kita kulitnya. Kebayang. Bahkan digambarkan seperti ada paku-paku yang berjajar, kita ngedapang ditarik. Perihnya seperti itu. Nah, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Rob, jangan berikan rasa sakit ketika ruh itu dipisahkan dari jasadnya. Maka sering kita berdoa dan doa selamat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita minta dimudahkan dengan syukur-syukur di akhir ucapan kita. Tadi Pak, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Maka kudu loba zikir, loba ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni, hendaklah kamu zikir kepadaku, ingatlah kepadaku, azkurukum, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Lamun urang ingat ke Allah, Allah ingat ke urang. Lamun urang poho ke Allah, Allah ge poho ke urang. Jadi urang kudu ingat ke Allah, Allah ingat ke urang. Bukti rasa syukur urang ieu ngelaksanakeun mahabbah ka Allah karena bukti urang ingat ke Allah jeung urang mahabbah ka Kanjeng Rasul, ka Kanjeng Nabi. Maka
maka terlaksanalah acara seperti ini. Alhamdulillah, masih dengan sederhana, intim tadi bukti mahabbahnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugia suatu nanti kita dikumpulkan di bawah benderanya wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa ilal haudi waridin wa ilal jannati dakhilin wa minan nari najin wa ala sariratil karomati qaidin wa min hurin ainin mutazawwijin wa min sundusin wa istabraqi wa dibajin mutarab. Di situ kan situ doanya Pak ketika tarawih, betul enggak? Alhamdulillah. Nah, selesai Pak. Ketika Rasulullah wafat, cuma ada satu sahabat, Umar bin Khattab, yang belum percaya bahwa Rasulullah itu wafat. Akhirnya dia menghunus pedang dengan membawa kuda. Siapa yang bilang Rasulullah Muhammad itu wafat, maka akan kutebas batang lehernya. Pada akhirnya oleh sahabat-sahabat lain, Umar bin Khattab dinasihatin bahwa Rasulullah juga manusia dan dia juga meninggal dunia, wafat. Maka Rasul lahir Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, wafatnya pun Senin 12 Rabiul Awal. Nah, tahun berapa wafatnya? 571 Masehi. 20 April lahir, 571 Masehi. Wafatnya pun Senin, lahirnya Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Bukan sebuah kebetulan tanggal 12 dari tanggal 1 sampai 29 atau 30 Rabiul Awal. Mengapa tanggal 12 ini yang menjadi pilihan Allah? Karena angka 12 adalah kalimat la ilaha illallah. La, dua, ilaha, tiga, illa, tiga, Allah, 4. 12 huruf dari 28 hijaiyah la ilaha illallah. 12 huruf yang tidak ada titiknya, cuma yang terpakai alif, lam, sama ha. La ilaha illallah, alif, lam, ha. 12 huruf. Maka Rasulullah lahir tanggal 12, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 12 angka dari rukun agama. Rukun iman ada genep, rukun Islam aya 5, ihsan 1, maka genep ditambah 5 11, ditambah ihsan 1 jadi 12. Maka nikmat raga, nyawa, jeung rasa, akidah, syariat, jeung akhlak, pondasi, gedung, jeung aksesoris, eta jadi ke rukun agama. Ulah ngalakonan pisah sampai kita kembali kepada yang Maha Punya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna dina indallahil Islam. Itu dasar hukumnya. Semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala amal ibadah yang sudah kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak luput kita manusia biasa, pasti ada kesalahan, disengaja atau tidak disengaja, kecil maupun besar, terlihat ataupun tidak terlihat. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril
sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang benar dari Allah, yang saya pribadi saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Nahrudin yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita amalkan untuk sehari-hari kita semua untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah doa penutup pada doa ini, maka kami persilakan kepada tadi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Rakam ya Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallallahu ta'ala bi sahabati rasul ajmain. Amin amin ya Allah ya Rasulullah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi jalika karim amin sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina bi amin jamil ahwali wal afat. Wa takbirana bi jamil hajat wa tutakhiruna bi amin jamil sayyiat. Wa tarfa'una bi indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat. Min jamil khairati fil hayati ya ba'dal mamat. Allahumma sholli ala Muhammadin al-Fatih ma ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al-azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima biqadar wa jamati jatika fi kulli waqtin wahin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurana wa sayyidana wa nawil qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa syajaqana ila khairil qaribna wa anisadi abdina wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ayyina bil iman wa bina bil iman wa ahsunna bil iman wa adkhilna jannata mal iman. Allahumma sabbitna mal iman wa akhrijna minad dunya mal iman wa khadimna minal jinni mal iman. Allahumma afina min kulli ba'in bil akhirah darran min syarril akhirah wa qarallahu lana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa barik wa ma'ima wa basyahadi wa salamati wa quwwati wa jannati wa babil afiyah wa babal taufiq wal hidayah. Allahumma afina min kulli bala'in bil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabika min syarri dunya sil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jibna mutabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa